Baik, kita lanjutkan dengan sujud tilawah, ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada beberapa, selain daripada sujud sahwi, itu ada lagi disyariatkan kita dengan sujud tilawah. Di dalam surah Al-Isra ayat 107 dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablih idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Ini salah satu dalil diperintahkannya atau disyariatkannya untuk sujud tilawah. Disebut dengan sujud tilawah, kadang-kadang disebut juga dengan sujud sajadah, ya sujud sajadah, ya sajadah, ya sujud, gitu kan. Ada yang nyebut dengan sujud tilawah. Nah, ayat-ayat sajadah ini, ayatnya disebut dengan ayat sajadah, sujudnya disebut dengan sujud tilawah, ya. Ayat-ayat sajadah ini adalah ayat-ayat yang disyariatkan kita untuk sujud pada saat mendengarnya. Kita sampaikan beberapa hadis, ya. Yang pertama adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah Al-Qur'an kepada kami. Kemudian ketika membaca surah As-Sajadah, beliau sujud dan kami semua ikut sujud, sehingga ada sebagian kami yang tidak mendapatkan tempat sujud. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Jadi pada saat Rasulullah membaca ayat sajadah, beliau bersujud dan kami semua ikut sujud, sehingga sebagian dari kami tidak mendapatkan tempat untuk sujud. Hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan bahwa pernah Rasulullah membaca surat An-Najm, lantas beliau sujud dan diikuti oleh golongan jin dan manusia, kecuali Umayyah bin Khalaf yang mati dibunuh pada perang Badar sebagai orang musyrik. Hadis muttafaqun alaih. Ini surat An-Najm dibacakan kecuali Umayyah bin Khalaf, akhirnya dia mati dalam keadaan musyrik. Hadis yang ketiga dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ia berkata, aku dan para sahabat lainnya pernah membaca surat An-Najm di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ada seorang pun dari kami yang sujud. Nah, Bapak lihat hadis yang kedua dan yang ketiga itu sama-sama surat An-Najm. Ya. Kondisi hadis yang kedua sujud, malah di dalam hadis ini sedikit merupakan bentuk ancaman. Kalau tidak sujud itu akan sama seperti Umayyah bin Khalaf, ya. Namun di hadis yang ke-8 meriwayatkan bahwa aku dan para sahabat lainnya pernah membaca surat An-Najm di hadapan Rasulullah. Tidak ada seorang pun dari kami yang sujud. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Jadi kondisi pertama An-Najm dibaca sujud. Kondisi kedua An-Najm dibaca enggak sujud. Ya. Jadi seperti ada pertentangan, ya, seperti ada perbedaan. Nanti kita lihat kenapa, implikasi hukumnya apa, ya. Nah, hukum sujud tilawah di dalam mazhab Hanafi wajib bagi orang yang membaca dan yang mendengarkan. Ya. Jadi hukum
sujud tilawah itu wajib bagi orang yang membaca dan yang mendengarkan. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, artinya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, hukumnya sunnah baik yang membaca atau yang mendengarkan. Ya, jadi kalau Hanafi hukumnya wajib, kalau tiga mazhab yang lain, Maliki, Syafi'i dan Hambali, hukumnya sunnah baik yang membaca atau yang mendengarkan. Nah, di dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i hukumnya sama baik yang sengaja mendengarkan atau tidak sengaja mendengarkan. Jadi ada konteks yang lain nih. Kalau tadi hukumnya wajib Hanafi bagi yang mendengarkan, yang membaca atau yang mendengarkan, ya. Kemudian Malikiyah dan Syafi'iyah Hanabilah mengatakan hukumnya sunnah. Sama nih, baik yang baca atau yang mendengarkan. Nah, yang kedua, keterangan yang kedua itu ada perbedaan, yaitu membaca dan mendengarkan secara sengaja, ya, atau mendengarkan secara tidak sengaja. Apa ini maksudnya? Dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i hukumnya baik sama, baik yang sengaja atau tidak sengaja mendengarkan. Malikiyah dan Hanabilah hukumnya hanya untuk yang membaca dan yang sengaja mendengarkan saja. Yang tidak sengaja mendengarkan enggak terkena hukum itu. Misalkan nih Bapak pulang, mutakin puterin kaset Muammar biasanya kan, puterin kaset Muammar. Tiba-tiba di ayat sajadah, itu namanya kondisi tidak sengaja mendengarkan. Kalau kondisi yang sengaja mendengarkan ini, kita semua nih lagi ngaji dalam satu kelompok, ada yang membaca dan yang lain mendengarkan, itu sengaja mendengarkan. Atau nih, kita lagi seperti ini, ya. Kita lagi ngaji seperti ini. Saya baca beberapa ayat dan terdapat di dalam ayat As-Sajdah, itu namanya sengaja mendengarkan. Ya. Sengaja mendengarkan. Nah, tapi itu sengaja mendengarkan itu bukan hanya membaca ayat itu saja, tapi juga membaca ayat sebelum atau setelahnya, ya. Nah, sujud tilawah dalam sholat. Nah, sujud tilawah ini ketemu Pak di luar sholat dan di dalam sholat. Ya, ada yang di luar sholat dan ada yang di dalam sholat. Ya, ada yang di luar sholat dan ada yang di dalam sholat. Kan di dalam sholat kita baca surat juga kan? Nah, di dalam sholat kita baca surat juga. Di luar sholat juga kita baca surat. Nah, 4 imam mazhab, jika imam sujud tilawah, makmum harus ikut sujud. Jika tidak, maka sholat si makmum dianggap batal. Ya, ini 4 imam nih sepakat nih. Imam sujud, makmum nggak sujud, maka sholatnya makmum itu dianggap batal. Semua imam sepakat ini. Satu pendapatnya. Atau yang lain terbalik. 4 imam mazhab sepakat bahwa makmum sujud tilawah sendiri, sementara imamnya tidak sujud, maka sholat si makmum dianggap batal juga. Jadi misalnya nih, imam sholat, baca ayat, baca surat, yang di dalamnya ada ayat sajadah, ya, ayat sajadah. Kemudian si imam tidak sujud, kan hukumnya tadi ada yang sunnah kan? Ya, si imam menganggap bahwa hukumnya sunnah, dia tidak lakukan. Ya, dia tidak lakukan. Batal sholatnya enggak. Tapi ada si makmum yang tahu nih ayat ini. Tahu ayat ini ayat sajadah. Dia sujud sendiri. Si imam enggak sujud, dia sujud sendiri. Sholatnya batal. Ya. Atau dia lagi sholat, si imam sholat. Ini yang pertama, kondisi yang pertama. Imamnya baca ayat sajadah, imamnya sujud, si makmumnya ngeyel, nggak mau sujud, si makmum batal sholatnya. Ya, ini
tidak ada perbedaan pendapat di dalam oleh para ulama. Keempat mazhab sepakat nih tentang yang ini. Makanya hati-hati, imam, saya selalu ingetin, imam hati-hati, kalau bisa nggak usah bacalah ayat sajadah. Gitu. Kalau nggak, makmumnya nggak ngerti, ini bisa menyebabkan makmum batal sholatnya. Batal sholatnya makmum. Ya. Hati-hati. Tilawahnya itu dilakukan seketika pada saat selesai bacaan surat sajadah, ataukah di tengah-tengah? Kan mungkin nggak mungkin semua ayat selesai dulu baru otomatis. Gimana? Jadi saya sedang dibaca surat sajadah. Nah, terus sujud tilawahnya itu seketika selesai bacaan surat sajadah atau gimana? Sujudnya itu biasanya ada tandanya, Pak. Jadi ada ayat yang kata sajadahnya itu di tengah-tengah ayat, kemudian dia sujud di ujung ayat itu, di ujung ayat itu. Jadi bukan pada saat sajadah itu di tengah ayat, tidak di tengah ayat, tapi di ujung ayat dia biasanya sujudnya. Ya, langsung sujud. Kemudian syarat wajib sujud tilawah diantaranya adalah jumhur ulama mengatakan Islam berakal, balik, suci, haid dan nifas. Jadi bagi orang yang nifas, bagi orang yang haid nggak perlu sujud sajadah tilawah karena dia tidak termasuk. Ya. Malikiyah dan Hanabilah layak dijadikan imam salat. Jadi orang yang sujud tilawah itu, yang membaca ayat itu adalah orang yang layak menjadi imam salat. Ini dalam mazhab Maliki dan Hambali. Maksudnya adalah kalau yang baca ayat itu perempuan, yang dengar adalah laki-laki, nggak wajib untuk ikut sujud. Ya. Syafi'iyah, anak kecil yang mumayyiz sujud sunnah sujud tilawah. Ya. Kalau Syafi'iyah, anak kecil yang baca ayatnya dan anak kecil itu mumayyiz, dia sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian dikit lagi ya, syarat sah sujud tilawah. Jumhur ulama sepakat suci dari hadas kecil dan besar, suci dari najis baik badan, pakaian atau tempat, menutup aurat, menghadap kiblat dan niat. Jadi sujud tilawah itu disyariatkan adalah menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Hanafiyah berpendapat tidak disyariatkan takbiratul ihram, penentuan waktu dan salam. Penentuan waktu dan salam ya. Kemudian khatib makruh membaca ayat sajadah hingga harus turun dari mimbar untuk bersujud. Jadi dalam sujud tilawah mazhab Hanafi tidak disyariatkan takbiratul ihram. Ya, tidak disyariatkan takbiratul ihram. Beda dengan mazhab yang lain nanti ya. Mazhab Hanafi tidak syariatkan takbiratul ihram. Jadi dia begitu baca ayat sajadah, dia langsung saja sujud. Kemudian sujud satu kali ya, kalau ayat sajadah sujudnya satu kali, bukan dua kali ya. Habis itu dia langsung berdiri, ya lanjutkan bacanya. Kalau di dalam sholat, kalau di luar sholat, ya dia lanjutkan baca Al-Qur'annya. Ya, lanjutkan tanpa salam, tanpa takbiratul ihram, ya. Tidak disyaratkan takbiratul ihram dan salam. Ya. Malikiyah menambahkan yang membaca boleh untuk dijadikan imam. Untuk wanita, anak-anak tidak berwudu, tidak perlu diikuti untuk sujud. Ya, jadi mempersyaratkan kita ngikut kalau yang baca itu adalah orang yang pantas untuk jadi imam. Kalau perempuan kan nggak pantas jadi imam, laki-laki, ya, maka dia tidak disyariatkan untuk sujud. Dalam mazhab Syafi'i menambahkan disyariatkan mengucapkan takbiratul ihram dan salam setelahnya. Nah, beda nih antara Syafi'i dan Hanafi. Ya, Syafi'i pakai takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia turun sujud. Kemudian Allahu Akbar, dia
Lanjut lagi, ya. Kalau dia di luar sholat, Allahu Akbar, ya. Kemudian setelah itu dia salam, duduk salam. Kalau di luar sholat, kalau di dalam sholat dia nggak pakai salam. Kalau di luar sholat dia pakai salam. Beda dengan Hanafi tadi, Hanafi nggak pakai salam, ya. Hanafi nggak pakai salam. Disyariatkan mengucapkan takbiratul ihram dan salam setelahnya. Kemudian, nah di dalam mazhab Syafi'i ini dijelaskan tidak diniatkan sujud tilawah saat membaca ayat dalam sholat karena bisa membatalkan sholat kecuali membaca surat As-Sajdah pada sholat subuh karena termasuk sunnah. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu sangat dianjurkan untuk imam itu tidak membaca ayat-ayat yang ada atau surat yang ada ayat sajadahnya, atau tidak melewati itu, kecuali surat As-Sajdah yang biasa dibaca pada subuh, ya. Jadi ada beberapa tempat, di tempat saya juga sama, ya, tempat saya juga sama, tempat saya kecil dulu, itu setiap Jumat subuh itu dibaca ayat sajadah, surat As-Sajdah. Pada ayat yang ke-15 dia lakukan sujud, kemudian lanjut lagi sholatnya. Itu biasa dilakukan pada Jumat subuh kalau di tempat saya dulu kecil-kecil. Namanya kalau kita nyebutnya, kalau kecil-kecil itu sujud belantung. Kenapa dikatakan sujud belantung? Lagi ngantuk-ngantuk baca ayatnya panjang, tiba-tiba ujuk-ujuk gak pakai ruku, gak pakai apa-apa, disuruh sujud, ngantuk-ngantuk disuruh sujud, bruk kepalanya gitu kan. Belantung itu ya kejedot, itulah kejedot. Tiba-tiba kaget suruh sujud, orang pada sujud semua gitu kan. Ya kita ikut sujud. Habis itu ya berdiri lagi, lanjut lagi baca ayat sajadahnya, surat sajadahnya. Ini ada dalilnya, ya. Rasulullah sering melakukan ini, ya. Sering melakukan walaupun tidak kontinu setiap saat, ya. Tapi pernah dilakukan, beberapa kali dilakukan oleh Rasulullah membaca surat As-Sajdah pada sholat subuh, ya, sholat subuh. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak meniatkan sujud tilawah saat membaca ayat dalam sholat karena bisa membatalkan. Ini kearifan seorang imam, ya, dituntut kearifan seorang imam karena bisa menyebabkan makmumnya batal sholatnya. Bapak sekarang kan bayangkan saja, makmum ada penuh lagi sholat, ya. Imam baca, tiba-tiba imam baca Allahu Akbar. Nah, makmum yang di ujung sana tahu nggak dia itu Allahu Akbarnya untuk ruku atau Allahu Akbarnya untuk sujud sajadah? Kalau dia nggak hafal ayat sajadahnya, nggak tahu kan, dia nggak ikut akhirnya. Yang di depan-depan sini ya tahu mungkin karena ngelihat, tapi kalau sudah jauh jaraknya itu nggak tahu. Nah, ini butuh kearifan. Itu sebabnya di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan imam tidak membaca surat As-Sajdah. Ini yang dimaksud dengan tidak meniatkan sujud tilawah saat membaca ayat dalam sholat karena bisa menimbulkan atau membatalkan sholat, ya. Tidak diniatkan untuk membaca ayat sajadah ini, karena bisa menyebabkan makmum batal sholatnya. Yang membaca adalah imam atau orang yang sholat sendiri. Jika orang lain maka tidak boleh sujud. Maksudnya kalau orang lain, nih kita lagi sholat nih, sebelah kita ada orang baca Al-Quran, dia baca sujud, dia baca ayat, salah satu ayat tilawah, ya. Yang lagi sholat jangan sujud juga, nggak perlu sujud, kecuali yang baca ayat itu adalah imam, ya. Ya kan, lagi sholat, sampingnya ada yang baca ayat Al-Quran, baca surat As-Sajdah atau baca salah satu ayat sajadah. Yang baca tahu, misalnya dia sujud, yang lagi sholat ngelihat juga ikut sujud, enggak, itu salah, itu batal, ya. Kecuali yang bacanya adalah imam. Ini yang dimaksud dengan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, ya. Hanabilah menambahkan
pembaca juga sujud. Jika tidak, maka pendengarnya tidak disunahkan sujud. Kalau yang baca nggak sujud di dalam mazhab Hambali, kalau yang baca nggak sujud, maka yang mendengarkan tidak disyariatkan untuk sujud juga. Tidak disyariatkan untuk sujud. Nah, tata cara sujud tilawah. Hanafiyah dan Malikiyah bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan. Sujud seperti sholat, kemudian takbir kembali untuk bangkit tanpa tasyahud dan tanpa salam. Mazhab Hanafi dan Maliki bertakbirnya tanpa ngangkat tangan, tanpa ngangkat kedua tangan, ya. Kemudian sujud seperti salat, kemudian takbir kembali untuk bangkit tanpa tasyahud dan tanpa salam. Di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, dalam sholat bertakbir tanpa mengangkat tangan. Jadi takbirnya itu nggak mengangkat tangan dalam sholat. Ya takbir aja, Allahu Akbar turun, nggak pakai Allahu Akbar. Jadi hanya mengucapkan takbir tanpa mengangkat tangan. Dalam sholat bertakbir tanpa mengangkat tangan, dan ketika turun dan bangkit tanpa duduk istirahat. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu kan ada duduk istirahat, ya. Duduk antara pada waktu seorang yang lagi sujud mau berdiri, kan duduk dulu sebentar, ya. Nah, ini kalau untuk sujud tilawah nggak pakai duduk istirahat, langsung, ya. Saya contohin. Kalau biasanya sujud, kalau mau berdiri istirahat dulu kan, langsung berdiri setelah itu. Nah, kalau sujud tilawah tidak, dari sujud langsung berdiri, nggak pakai istirahat, ya, nggak pakai duduk istirahat. Nah, di luar sholat bertakbir dengan mengangkat kedua tangan, duduk setelah sujud dan salam. Beda. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali membedakan antara sujud tilawah di dalam sholat dan sujud tilawah di luar sholat. Kalau sujud tilawah di dalam sholat bertakbir tanpa mengangkat tangan, ya. Kalau sujud tilawah di luar sholat bertakbir dengan mengangkat kedua tangan. Jadi kalau lagi tilawah, dia bertakbir mengangkat tangan dalam keadaan berdiri. Kalau dia dalam keadaan duduk, dia tidak harus mengangkat tangan, ya. Kalau dari dalam keadaan berdiri, dia mengangkat tangan. Kalau di luar sholat, ya. Kalau dalam sholat nggak pakai ngangkat tangan. Kemudian jika bacaan sholat berakhir di ayat sajadah, ayat sajadah yang letaknya di akhir surat apa? Ada yang tahu? Ya, bukan surat Iqra, surat Al-Alaq, ya. Kallala yasjud waqtarib, ya. Wasjud waqtarib. Itu ayat ke-19, ayat terakhir, ya. Ayat yang terakhir. Nah, kondisinya jika bacaan sholat berakhir di ayat sajadah atau merupakan ayat terakhir dari surat, maka bisa digabung dengan ruku dan sujud. Tapi jika tidak berhenti dan melanjutkan dengan membaca 3 ayat atau lebih, maka wajib sujud tilawah sendiri, ya. Jadi misalnya kan begini, kalau ayat itu, surat yang dibaca itu adalah surat yang terakhirnya adalah surat ayat sajadah, contohnya dalam surat Al-Alaq, maka itu ada 3 kondisi boleh dilakukan, ya. Ada 3 kondisi yang boleh dilakukan. Pertama, dia langsung ruku seperti biasa, ruku, sujud, ya. Kemudian dia berdiri lagi, sudah selesai, anggap itu 1 rakaat.
Dengan catatan dia nggak lanjutkan lagi, ya. Ya karena di ujung akhir kan nggak ada lanjutannya. Ya. Jadi sujud tilawahnya sudah diwakili dengan ruku dan sujud. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia pada saat membaca wasjud waqtarib, kemudian dia sujud langsung, lakukan sujud tilawah, kemudian dia berdiri, dia harus lanjutkan dengan ayat. Dia lanjutkan dengan ayat yang lain. Ya, dia lanjutkan dengan ayat yang setelahnya. Kelanjutannya. Setelah Al-Alaq surat apa ya? Pokoknya lanjutan setelah surat Al-Alaq dia lanjutkan, ya. Nah, yang ketiga adalah dia sujud wasjud waqtarib, dia sujud, kemudian dia berdiri, ya, kemudian tanpa melanjutkan bacaan dia ruku. Jadi setelah sujud tetap berdiri baru dia ruku. Ini tiga-tiganya boleh dilakukan, ya, tiga-tiganya boleh dilakukan kalau dia membaca ayat yang terakhirnya adalah surat ayat sajadah, ya, yang di penghujungnya ayat sajadah, boleh dia lakukan itu, ya, tiga-tiganya. Kalau saya biasanya memilih yang pertama. Kalau saya, ya, kalau saya memilihnya yang pertama. Kalau saya membaca surat Al-Alaq, kemudian setelah wasjud waqtarib saya ruku, saya sujud, ya, dan itu sudah dianggap sebagai satu rakaat dan sudah mewakili juga sujud tilawahnya. Tapi tiga-tiganya boleh dilakukan. Nah, ini ayat-ayat sajadah, ya. Ayat-ayat sajadah, ada beberapa ayat sajadah di dalam Al-Qur'an, 11 diantaranya itu semua ulama sepakat. Ya. Semua ulama sepakat. 11 ayat itu, ya. Nah, di luar dari yang 11 ayat, apa ya yang 11 itu? Al-A'raf 200 dam, Ar-Ra'du 15, An-Nahl 49, Al-Isra 107, Maryam 58, Al-Hajj 18, Al-Furqan 60, An-Namal 26, As-Sajadah 15, Shad 24, Fussilat 27. Ya. Nah, di antara dari yang ini semua sepakat, para ulama tidak ada perbedaan pendapat ayatnya. Ada beberapa ayat yang ulama berbeda pendapat tentang ini, ayat ini. Karena memang Rasulullah tidak menunjuk langsung, ini ayat sajadah, ini ayat sajadah, ini ayat sajadah. Enggak begitu. Enggak begitu. Jadi dikaji di dalam ayat-ayat Al-Quran itu mana yang ayat-ayat sajadah. Nah, yang berbeda pendapat itu adalah Al-Hajj ayat 77, ya. Karena di dalam Al-Hajj itu ayat 18 itu sudah ada, ya, dan semua sepakat. Nah, Al-Hajj ayat 27 diperselisihkan. Syafi'i dan Hambali mengatakan itu termasuk. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, di dalam surat Al-Hajj itu ada dua, ayat 18 dan ayat 77. Tapi Hanafi dan Maliki mengatakan tidak termasuk, ya. Kemudian Shad ayat 25. Di atas itu ada Shad ayat 24, ya. Jumhur ulama mengatakan tidak termasuk kecuali mazhab Maliki yang mengatakan bahwa yang sujud sajadah itu atau ayat sajadah itu adalah ayat 25. Ya. Nah, di dalam surat An-Najm kita lihat tadi di dalam hadis An-Najm dibacakan ada yang sujud, ada yang tidak sujud, ya. Sekali sujud, sekali tidak sujud, ya. Nah, di dalam An-Najm ayat 62, mayoritas ulama mengatakan termasuk ayat sajadah kecuali mazhab Maliki. Kemudian surat Al-Insyiqaq, ini salah satu yang sering dibaca nih. Surat Al-Insyiqaq itu pada ayat ke-21. Semua ulama, jumhur ulama mengatakan itu termasuk. Kemudian kecuali mazhab Maliki yang mengatakan bahwa
Surat Al-Insyiqaq itu bukan di ayat 21, tapi di ayat 25-nya. Ya, Insyiqaq kan 25 ayat ya. Di ujungnya jadinya. Jadi bukan di ayat 21, tetapi ayat 25. Kemudian surat Al-Alaq ayat ke-19. Ya. Ini ada yang semua sepakat, ada beberapa ayat yang masih diperselisihkan oleh para ulama.